Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin. Tsumma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidina muqallidin fiddin wal ulama ila milin wa syahidina wal awliya'i aina makanu. Tsumma ila hadrati abaina wa ammatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa kholatina wa amamina wa ammatina wa ila jami'i masyayikhina masyayikhina nah khususan ila jami'i masyayikhina fi mahadil arbaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dalan, Syekh Makhrus Ali Sayyid Marzuki, Syekh Bahrul Ulum Sayyid Tauhid Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhrus, Syekh Masum Jawhar, Syekh Abdul Aziz Mansur wa jami'i dzurriyyah arbaya jami'i usulihim wa furahim azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'alamnaha wa 'alamnaha. Nah khususun ila mu'allifi manzumah aqidatul awam as-sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Maliki al-Maki wa jami'i syurrahi hadhil manzumah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17, 18, 19 dan 20 di manapun Anda berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, berkat limpahan rahmat taufik hidayah serta kenikmatan pemberian Allah SWT, utamanya kenikmatan kesehatan. Pada pagi hari ini kita bisa meneruskan kegiatan kita kembali, yaitu belajar atau mempelajari Manzumah Aqidatul Awam karya beliau Sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Maliki, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban kita terhadap percaya, kewajiban kita untuk beriman atau percaya terhadap wujudnya hari akhir atau hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: kados pundi kewajibanipun tiyang mukallaf dhateng wontenipun dinten akhir? Jawab: inggih punika ngleresaken dhateng wujudipun dinten akhir punika saha dhateng sedaya perkawis ingkang kawengku wonten ing dinten akhir. Kados dene kempalipun makhluk wonten ing mahsyar, hisab, sirat, timbangan amal saha piwalesipun amal lan lintu-lintunipun. Dene syahidipun inggih punika imanuna biyaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Imanuna biyaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Imanuna utawi iman kita, imanuna utawi iman kita biyaumi akhirin kelawan dina akhir, biyaumi akhirin kelawan dina akhir iku wajib apa iman, iku wajib apa iman. Wa kulli malan kelawan saben-saben perkara, wa kulli malan kelawan saben-saben perkara kana kang tinemu apa ma, kanane tam, kana kang tinemu apa ma bihi ing dalem yaumil akhir, bihi ing dalem yaumil akhir bayane maminal ajabi, nyatane perkara kang gawakaken, bayane ma minal ajabi, perkara kang gawakaken. Teman-teman yang berbahagia, di dalam nazam ini beliau Kiai Nazim menjelaskan kepada kita bahwa semua orang mukallaf, orang yang sudah beragama Islam, sudah masuk Islam, sudah baligh dan berakal, ini berkewajiban untuk
membenarkan atau percaya atau beriman terhadap wujudnya hari akhir. Dan juga wajib untuk membenarkan atau percaya terhadap semua perkara-perkara, semua kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi pada hari akhir. Sebagaimana hasyru itu digiringnya manusia ke mahsyar dalam keadaan tidak memakai sandal dan dalam keadaan telanjang. Termasuk juga orang mukallaf ini berkewajiban untuk meyakini dan membenarkan terhadap adanya hisab nanti juga terjadi pada hari akhir, termasuk pula sirat. Sirat itu jembatan, dan juga mizan, timbangan, wal jaza dan juga pembalasan, dan juga wajib untuk membenarkan atau percaya dan percaya terhadap adanya surga dan neraka. Hari tersebut ini dinamakan dengan hari akhir, li'anahu la laila ba'dahu wala naharo, karena setelah hari itu ini tidak ada lagi siang dan juga tidak ada lagi malam. Wa awaluhu minan nafkhati asaniyah ila ma la yatanaha wa huwa al-haq. Menurut qaul yang hak, hari akhir ini itu nanti akan dimulai tatkala malaikat Israfil telah meniup sangkakala untuk kedua kalinya sampai pada waktu yang tidak ada batasnya, ila ma la yatanaha. Ini menurut qaul yang hak. Dan hari akhir ini juga dinamakan dengan hari kiamat, juga disebut dengan hari kiamat, li qiyamil mauta fihi min quburihim, karena pada hari tersebut ini orang-orang yang telah mati, makhluk hidup yang telah mati ini akan bangkit kembali, akan bangun kembali, sehingga hari akhir ini juga dinamakan dengan hari kiamat. Sebenarnya para ulama ini berbeda pendapat tentang kapan mulainya hari akhir ini. Bisa sampean lihat di dalam kitab Nurul Dholam. Cuma pendapat yang hak itu sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa hari akhir ini diawali dari malaikat Israfil ketika meniup sangkakala untuk kedua kalinya sampai batas waktu yang tidak ada batasnya, sampai waktu yang tidak ada batasnya. Itu menurut qaul yang hak. Lebih lengkapnya bisa sampean lihat sendiri di Syarah Aqidatul Awam, yaitu kitab Nurul Dholam karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita lanjutkan. Soal kados pundi sasampunipun Kiai Nazim nerangaken dawuh ingkang sampun kasebat? Ditanyakan bagaimana setelah Kiai Nazim menjelaskan perkara-perkara yang telah disebutkan yang berkaitan dengan Aqaid 50. Jawab inggih punika, lajeng damel anggit pungkasan utawi khotimah ingkang mertelaken perkawis-perkawis ingkang wajib dipun sumerapi dening tiyang mukallaf. Dijawab, yaitu beliau kemudian menulis beberapa bait yang ini menjadi penghujung bait beliau yang beliau tulis di dalam Manzumah Aqidatul Awam ini, atau khotimah, di mana di dalam khotimah ini nanti beliau akan menjelaskan tentang hal-hal yang juga wajib untuk diketahui dan diyakini oleh orang mukallaf selain Aqaid 50 yang telah disebutkan. Dene syahidipun inggih punika khotimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Khotimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Khotimatun ai hadhihi khotimatun, tegese utawi iki iku ana pungkasan suwiji, tegese utawi iki iku ana pungkasan suwiji
fi dzikri baqil wajibi kan tetep ing dalem nuturaken sekerine perkara kang wajib, kan tetep ing dalem nuturaken sekerine perkara kang wajib. Mimma krana arahe barang, mimma krana arahe barang ala mukallafin kang wajib ing atase wong mukallaf. Ai li ajlil ladzi huwa wajibun ala mukallafin. Ala mukallafin kang wajib ing atase wong mukallaf bayan min wajibin ai huwa tegese utama iku min wajibin perkara kang wajib, iku min wajibin perkara kang wajib. Pun ini syahid dari Nadhum Aqidatul Awam yang menjelaskan tentang bait-bait yang menjadi khotimah dari Nadhum Aqidatul Awam ini ya, yang akan menjelaskan tentang hal-hal yang wajib untuk dia ketahui dan diyakini orang mukallaf selain aqaid 50 yang telah disebutkan. Pun kita lanjutkan soal pundi rupinipun anggit khotimah punika. Ditanyakan mana nazam yang menjadi khotimah dari Manzumah Aqidatul Awam ini. Dijawab inggih punika dawuh nazam Nabiyuna Muhammadun qad ursila saterasipun, yaitu dimulai dari nazam Nabiyuna Muhammadun qad ursila dan seterusnya ingkang kasebat wonten ing ngandhap yang akan dijelaskan di bawah ini. Soal atas pundi kewajibanipun tiyang mukallaf datang ka utusipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ditanyakan bagaimana atau seperti apa kewajiban orang mukallaf terhadap terutusnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijadikan utusan untuk semua penghuni alam semesta ini. Lantas kita sebagai manusia ini apa kewajiban kita terhadap terutusnya beliau Kanjeng Nabi? Ini ditanyakan. Jawab inggih punika nekotaken pilih Kanjeng Nabi Muhammad SAW dipun utus dening Gusti Allah minangka dados rahmat dhateng sedaya tiyang alam, yaitu kita meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk rahmat atau kawelasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap penghuni alam semesta ini. Lan Kanjeng Nabi Muhammad punika langkung utamanipun para nabi saha para rasul. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lebih utama-utamanya para nabi dan juga para rasul. Saha dados gustinipun para utusan dan juga menjadi sayyid atau gustinya para rasul atau para utusan. Dene syahidipun inggih punika Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Nabiyuna utawi nabi kita, Nabiyuna utawi nabi kita rupane Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad, rupane Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad iku qad ursila, teman-teman den utus sapa Nabiyuna, iku qad ursila teman-teman den utus sapa Nabiyuna lil alamin marang wong alam kabeh. Lil alamina marang alam kabeh rahmatan karana melasi, rahmatan karana melasi wa fuddila lan den utamaaken sapa nabiyuna, wa fuddila lan den utamaaken sapa nabiyuna, wa fuddila lan den utamaaken sapa nabiyuna. Teman-teman yang berbahagia, di dalam nazam ini beliau Kiai Nazim menjelaskan kepada kita bahwa semua orang mukallaf, orang yang sudah beragama Islam, sudah baligh dan berakal, ini berkewajiban untuk meyakini, untuk percaya bahwa beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu telah dijadikan Rasul oleh Allah atau diutus oleh Allah sebagai bentuk rahmat ataupun belas kasihan Allah terhadap penghuni alam semesta. Dan para ulama telah sepakat bahwa beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada semua orang mukallaf dari golongan manusia dan jin secara ijma atau kesepakatan yang sifatnya makluman minad dini bidarurah fayakfuru jahidu, sehingga orang yang mengingkari atau tidak percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada
semua orang mukallaf dari golongan jin dan manusia, maka orang tersebut ini akan menjadi kafir. Begitu pula para ulama juga sepakat bahwa terutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap manusia dan jin ini adalah irsala taklifin, mengutus yang sifatnya menuntut kepada manusia dan jin untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu namanya irsala taklifin. Kemudian para ulama juga sepakat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu juga diutus kepada para malaikat dan juga pada hewan-hewan yang lain selain manusia dan jin, termasuk kepada para bebatuan dan gunung. Namun para ulama ini berbeda pendapat tentang terutusnya Kanjeng Nabi Muhammad terhadap para malaikat. Sebagian ulama mengatakan terutusnya Kanjeng Nabi kepada para malaikat ini bukanlah irsala taklifin, bukan mengutus yang sifatnya menuntut para malaikat untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah, tetapi terutusnya Kanjeng Nabi kepada para malaikat ini adalah irsala tasyrifin, mengutus yang sifatnya memuliakan. Sebab li'anna ta'atahum jibiliyatun, ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh para malaikat, ketaatan para malaikat kepada Allah ini bukan karena diperintah, tetapi sudah menjadi kewataan. Tanpa diperintah pun para malaikat ini sudah melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga terutusnya Kanjeng Nabi kepada para malaikat ini tidak irsala taklifin, tidak mengutus yang sifatnya untuk menuntut para malaikat untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan, tetapi adalah irsala tasyrifin, mengutus yang sifatnya bentuk pemuliaan. Dan pendapat ini pendapat yang dibuat pegangan oleh Syekh Muhammad Ar-Ramli. Waladzi i'tamadahu Muhammad Ar-Ramli. Ulama yang lain termasuk Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga yang mengikuti terhadap sekelompok para ulama ahli tahqiq sebagaimana Imam As-Subaki, beliau mengatakan bahwa terutusnya Kanjeng Nabi Muhammad terhadap para malaikat ini juga irsala taklifin, mengutus yang sifatnya mentaklif, menuntut para malaikat untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan. Tetapi taklifin yang kepada malaikat ini adalah taklif yang lima yaliku bihim, taklif yang menuntut sesuatu yang pantas untuk dilakukan yang dilakukan oleh para malaikat. Karena di antara para malaikat itu ada yang ruku dan ada yang sujud dan melakukan ibadah yang lain sampai hari kiamat. Jadi khilaf di antara para ulama tentang terutusnya Kanjeng Nabi kepada para malaikat itu apakah irsala taklifin atau irsala tashrifin seperti yang tadi saya jelaskan. Sedangkan terutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada makhluk hidup selain manusia, jin dan para malaikat, ini para ulama sepakat bahwa terutusnya Kanjeng Nabi tersebut ini adalah irsala tashrifin kepada para makhluk hidup selain manusia, jin dan para malaikat. Bon, ini kemudian di dalam nazam ini juga ada tambahan wafuddila yang artinya adalah memberitahu kepada kita sebagai orang mukallaf ini juga berkewajiban untuk meyakini, yajibu ayata kita wajib untuk meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah afdalul anbiya al-mursalin, lebih utama-utamanya para nabi dan para rasul, wasaiduhum dan menjadi gustinya para nabi dan rasul. Pun wallahu a'lam bishawab. Teman-teman Mas Santri Ula 17 sampai 20 dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada keterangan dari saya yang kurang memahamkan sampean atau kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.